Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Rika dan masih membahas seputaran bahasa dan bagaimana caranya nih untuk bisa terus mempertahankan bahasa daerah. Nah, Mbak, tadi kan udah dibahas nih mengenai kegiatan-kegiatannya yang sempat diadakan dan tujuannya untuk mempertahankan bahasa daerah kita nih. Salah satunya adalah di Enggano. Iya. Nah, apa kegiatan terakhir yang dilaksanakan nih menyangkut dengan bahasa daerah itu, Bu? Untuk kegiatan terakhir yang baru-baru ini yang masih hangat-hangat sekali itu kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu itu adalah kegiatan puncak dari revitalisasi bahasa daerah. Jadi FTBI kemarin dilaksanakannya di Asrama Haji karena di sana yang bisa menampung banyak peserta. Iya. Jadi peserta kami kemarin ada 350 orang dari seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan kota. Ya, dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Nah, dikumpulkan di sana. Jadi lombanya itu perbahasa. Jadi kan kita tidak mungkin tuh melombakan bahasa Pekal, bahasa Bengkulu dialek Pekal dengan bahasa Bengkulu dialek Lembak, begitu kan. Jadi kita menentukan yang terbaik dari tiap bahasanya. Nah, selain FTBI, kami juga punya program-program lain yang sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, bisa tunggu tahun depan gitu. Oh, jadi ini bisa berkontribusi? Iya, jadi kegiatannya itu berkelanjutan setiap tahun. Nah, jadi untuk sasaran kami selain ada siswa SD SMP, juga ada untuk anak SMA, bahkan untuk anak mahasiswa juga seperti itu. Jadi kalau FTBI tadi pesertanya itu di tingkat SD SMP. Nah, selain itu sebelumnya kami juga melaksanakan Krida Duta Bahasa. Jadi Krida Duta Bahasa itu kami di kantor bahasa punya duta ya, namanya Duta Bahasa. Nah, Duta Bahasa ini punya krida. Krida itu semacam upaya atau kerja yang dilaksanakan oleh seseorang. Nah, jadi krida dari Duta Bahasa ini adalah untuk melatih para aktivis literasi di sekolah. Jadi yang terakhir itu adalah pelatihan. Untuk SMA ada pelatihan membuat mading berbahasa daerah, kemudian juga ada membuat video pendek berbahasa daerah untuk anak SMA ya. Kalau untuk mahasiswa itu ada pelatihan membuat film pendek berbahasa daerah. Menarik sekali ya. Ada film pendek terus nanti ditayangkan begitu? Untuk produk Krida Duta Bahasa ini nanti ditayangkan di kanal YouTube Badan Bahasa atau Kantor Bahasa. Nah, kalau untuk di tingkat nasional itu juga ada lomba film pendek berbahasa daerah. Pesertanya dari umum. Nah, itu biasanya event-event semacam ini dilaksanakannya mendekati bulan bahasa di bulan Oktober. Jadi mulai bulan Juli, Agustus itu sudah mulai ada pengumuman. Jadi ikuti saja sosial media dari Badan Bahasa atau Kantor Bahasa, nanti ada pengumumannya. Nah, nanti diumumkan ketika di bulan Oktober. Kemarin banyak kontributornya dan memang film-film yang dihasilkan itu sangat bagus-bagus sekali. Berarti mereka sangat berantusias ya? Iya, sangat antusias untuk sekali. mengikuti itu. Yang di SD-nya juga SD video pendek ya? Kalau SMA. Kalau SD itu lebih ke sastra. Sastranya. Iya. Menarik ya. Artinya upaya-upayanya pun juga ide-ide yang fresh. Iya. Gitu. Nah, kalau kita bahas bahasa Bengkulu itu kan banyak dan juga unik. Tapi nggak cuma bahasanya nih, nama-nama tempat-tempatnya juga unik ya. Kalau kita perhatikan, kalau disimak kita kayak kebun ron, ada kebun tebeng. Ini banyak sekali kebun gerah. Itu yang disebut dengan toponimi. Ya, Mbak ya, penamaan suatu daerah. Itu apa sih, Mbak? Boleh diceritain nggak salah satu nama tempat dan asalnya itu sebenarnya dari mana? Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita daerah yang kita tahu itu memiliki semacam timbal balik terhadap penamaan suatu daerah. Jadi toponimi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu daerah itu dinamai dan sejarah di baliknya. Nah, misalnya terdekat saja, misalnya di daerah saya di Rejang Lebong begitu kan, ada suatu tempat wisata yang namanya itu Batu Betiang. Batu Betiang. Tahu tidak Batu Betiang? Batu Betiang itu ada sejarahnya dan ada ceritanya.
Tapi terkadang sejarah atau ceritanya itu ada yang memang sejarah, ada yang dongeng. Nah, itu yang sulit untuk dibedakan. Kayak di Danau Dendang itu banyak sekali. Iya, banyak versi kalau Danau Dendang. Gimana sih tahu ceritanya itu yang realnya? Iya, jadi memang untuk mengetahui jejak sejarah di balik suatu cerita ada risetnya tentu saja, dan memang ada kajian komparasi atau perbandingan. Jadi misalnya kita tahu suatu cerita itu banyak versi. Nah, kita harus tahu segala versinya dan harus menarik benang merah dari cerita tersebut. Di sanalah kita bisa menemukan fakta gitu. Misalnya saja kayak batu betiang tadi. Iya, batu betiang. Batu betiang itu dulu ceritanya merupakan salah satu kisah dari si Pahit Lidah sebenarnya. Jadi si Pahit Lidah ini kan punya kekuatan katanya ya. Jadi apapun yang dia sebutkan atau katakan itu akan menjadi kenyataan. Jadi dulu di daerah Batu Betiang ini itu merupakan hulu sungai di daerah Curup sana ya, hulu sungai. Jadi Batu Betiang ini dengan salah satu tokoh dari Curup juga, namanya itu Bagindo Segentar Alam, atau juga dikenalnya juga Jago Setahun. Nah, mereka itu berteman. Jadi ceritanya mereka ini ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi si Pahit Lidah ini ngomong, saya mau bikin suatu danau, saya mau bendung sungai Ketahun di daerah Lebong sana. Terus si Jago Setahunnya ini ngomong, kalau itu saya mau meramu itu bukan bikin ramuan ya. Meramu itu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat bangunan seperti itu ya. Meramu di daerah hulu sungai gitu. Ketika mereka masing-masing bekerja, si Jago Setahun ini sadar kalau misalnya sungai Ketahun itu dibendung, nanti daerah sekitarnya akan terendam. Akhirnya ditinggalkanlah pekerjaannya ini di daerah hulu sungai itu yang masih berbentuk batang-batang pohon itu, ditinggalkannya di sana. Pergilah dia menyusul temannya si Pahit Lidah ini. Di sana Pahit Lidah itu sedang bekerja kan. Terus si Jago Setahun ini bingung mau ngomongnya seperti apa. Kalau dia berkata sembarangan takutnya kan terjadi gitu kan. Akhirnya agak sedikit diakali, dia bilang, si Pahit Lidah, kamu dipanggil pulang ke daerahmu di Pagar Alam karena di sana ada kerabatmu yang meninggal gitu kan. Terus si Pahit Lidah ini ngomong, katanya, kalau begitu saya harus meninggalkan pekerjaan saya di sini dong. Nah, kalau begitu kamu juga harus meninggalkan pekerjaan kamu di sana biar sama-sama tidak selesai. Biarlah semuanya jadi batu. Jadi si Pahit Lidah mengatakan itu, biarlah semuanya jadi batu gitu kan. Akhirnya karena perkataan si Pahit Lidah ini tadi, bahan ramuan tadi yang disiapkan oleh Bagindo Segentar Alam ini, yang awalnya itu berbentuk batang kayu, potongan-potongan, akhirnya mengeras menjadi batu. Jadi itulah kenapa dongeng di balik Batu Betiang ini, kenapa batunya itu berbentuk seperti tiang-tiang begitu ya. Jadi awalnya itu ceritanya seperti itu. Nah, tapi untuk dari kajian toponimi, untuk dongeng seperti itu, walaupun tidak bisa dipercaya secara 100%, itu bisa menjadi batu loncatan atau milestone atau semacam jalan setapak menuju fakta dari sejarahnya. Nah, memang tokoh semacam Bagindo Segentar Alam atau si Pahit Lidah dengan kekuatan-kekuatannya yang luar biasa itu mungkin dianggap orang-orang dongeng. Tetapi bisa jadi dulu kedua tokoh ini itu adalah memang tokoh terkemuka yang menjabat suatu kedudukan penting di daerah. Jadi misalnya dia tuh adalah, kalau kita mengenai dalam budaya Rejang itu pasirah itu semacam raja ya atau rajo. Jadi masyarakat itu cenderung mengglorifikasi pemimpinnya. Jadi supaya pemimpinnya ini didengar orang-orang hebat, punya kekuatan yang luar biasa, supaya orang-orang dari daerah lain itu merasa takut, merasa segan dan tidak mengganggu daerahnya, sehingga diciptakanlah cerita-cerita itu supaya ada ada kekuatan dan juga ada unsur politisnya juga. Gitu ya. Iya. Ini kan unik juga, kan banyak tuh tempat-tempat yang kayak dongengnya ada, tapi apakah, kan kita nggak tahu pada zaman itu realnya seperti apa yang terjadi begitu. Kalau nama-nama kelurahan di Bengkulu ini kan juga unik ya, Mbak. Salah satunya ya kita anggap Kebun Tebeng.
gimana sih Mbak asal namanya itu bagaimana? Sebenarnya di Bengkulu ini dulu memang daerah jajahan juga ya, walaupun dari banyak literatur mengatakan bahwa sebenarnya Bengkulu tuh tidak dijajah secara apa ya, tidak dijajah secara langsung, tetapi memang dulu ada pendudukan dari Belanda, kemudian Inggris yang tinggal di sini gitu. Nah, jadi orang-orang ini dulu yang dari Eropa ini akhirnya membuka tanah, membuka lahan di daerah-daerah Bengkulu ini. Nah, lahan-lahan mereka itu mereka namakan dengan nama mereka masing-masing. Nah, jadi pemiliknya itu mengenamai tanahnya itu dengan namanya. Misalnya kebun Tebeng. Kenapa nama daerahnya itu kebun? Padahal di daerah sana tidak ada kebun ya. Nah, itu sering tuh kita bahas. Di mana ya kebunnya ya. gitu ya. Jadi misal juga sawah lebar, walaupun masih ada sawah, tapi kan selebar itu ya. Iya, tidak sesawah itu semuanya gitu kan. Jadi memang dulu sebelum jadi daerah permukiman masyarakat, daerah-daerah itu awalnya adalah kebun. Jadi tempat jadi ada pemiliknya. Kemudian mungkin dulu anggapannya di daerah sini tuh banyak yang hutan begitu ya sebelum dibuka. Nah, akhirnya dibukalah lahan tersebut dijadikan perkebunan. Nah, perkebunan itu punya pemiliknya masing-masing atau tuan tanahnya masing-masing. Misalnya kebun Tebeng. Kebun Tebeng itu yang kita taunya kebun Tebeng kan. Padahal dulu adalah nama dari seorang pemilik tanahnya, namanya Tebeng. Kemudian juga misalnya kebun Gran. Jadi kita bingung kayak apa sih Gran artinya apa gitu ya. Gran itu apa? Bahasa Bengkulunya apa artinya gitu kayak. Ternyata Gran itu adalah nama seorang tuan tanah dari Eropa. Jadi aslinya namanya Gran gitu kan. Tapi karena kita orang Bengkulu dengan pelafalan Melayu yang sangat kuat ya, akhirnya lama-lama jadi kebun Gran gitu. Itu juga kebun Ros. Juga dulu adalah ada pemiliknya yang namanya Ros seperti itu. Ya. Oh begitu, jadi penamaan makanya di Bengkulu itu kan unik-unik kan namanya, ada yang kebun, terus juga ada nama hewan, nama bunga, pasar, gitu kan. Kandang. Nah iya itu kandang tuh, kandang limun contohnya. Maksudnya apa gitu loh? Kalau cerita kandang limun ini saya baru dengar dari obrolan-obrolan ini ya, antar sejarawan. Sejarahnya seperti apa nanti kita bahas di segmen berikutnya. Sekarang jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas Disiplin.